adik-adik semua, selamat bergabung di channel video pembelajaran. Pada video ini, Pak Guru akan membantu kalian belajar ya. Baik adik-adik, pada video pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 1 subtema 1 pembelajaran pertama untuk kelas 6. Oke, baik adik-adik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Pada pembelajaran pertama ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Pada muatan bahasa Indonesia, adik-adik akan diminta menyimpulkan informasi dari teks laporan dan menyajikannya. Berikutnya, pada muatan IPA, adik-adik akan diminta membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan menyajikan karyanya. Sedangkan pada muatan IPS, adik-adik nanti akan diminta mengidentifikasi karakteristik sosial budaya ekonomi ASEAN dan menyajikan laporannya. Ya, seperti yang Pak Guru bilang tadi, jadi pada pembelajaran kita ini ada 3 muatan. Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Baik, sebelum memulai pembelajaran, tentunya adik-adik harus tahu tujuan pembelajarannya dulu ya. Jadi untuk muatan bahasa Indonesia, tujuan pembelajarannya ada di poin 1 dan 2. Sementara untuk poin 3 dan keempat untuk muatan IPA dan 5-6 untuk muatan IPS. Baik, seperti yang ada pada buku siswa, di sini terdapat manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah, untuk kegiatan pertama, adik-adik nanti akan diminta membuat 2 buah pertanyaan tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Pada materi pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dan di sini ada teks laporan mengenai tanaman jagung, yaitu bagaimana jagung berkembang biak. Nah, adik-adik bisa membaca pada buku siswa yang sudah dibagikan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Jadi adik-adik bisa baca dan memahami isi teksnya. Kemudian adik-adik nanti akan diminta menuliskan ide pokok paragraf oleh Bapak Ibu guru ya. Mulai dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat, dan paragraf kelima. Baik, kita ulas sedikit kembali ke teks laporan. Bagaimana jagung berkembang biak? Nah, di sini terlihat alinea atau paragraf pertama ya. Nanti adik-adik diminta untuk menuliskan ide pokok paragraf. Begitu juga dengan alinea kedua dan alinea ketiga atau paragraf ketiga ya. Nah, berikutnya di sini ada 2 buah paragraf lagi, yaitu paragraf keempat dan kelima. Yang tentunya adik-adik akan diminta oleh Bapak Ibu guru untuk menentukan ide pokoknya. Untuk muatan IPA, di sini ada gambar bunga lengkap. Kita lihat mulai dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, tangkai sari, dan mahkota. Ya, di sini juga bisa adik-adik lihat pada buku siswa yang sudah dibagikan Bapak Ibu guru. Berikutnya di sini dijelaskan mengenai perkembangbiakan secara generatif atau kawin yang diawali proses penyerbukan. Dan dari penyerbukan ini akan terjadi proses pembuahan yang nantinya akan menghasilkan yang namanya zigot. Yang mana zigot ini akan terus berkembang dan menjadi daging buah ya adik-adik. Nah, penyerbukan sendiri ada 4 jenisnya nih. Yang pertama, ada penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh pada putik bunga yang lain tapi masih satu pohon. Berikutnya yang ketiga, yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini di mana serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga yang lain
tapi masih satu jenis. Dan yang keempat, penyerbukan Bastar, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga yang lain namun masih satu jenis, hanya berbeda varietas. Ya, kemudian adik-adik nanti akan diminta untuk mengamati salah satu bunga yang ada di sekitar. Nah, kemudian adik-adik akan mengamati, menggambar bagian-bagian bunga. Kemudian adik-adik akan membandingkan hasilnya dengan teman kalian. Nanti bisa digambar pada pom yang ada pada buku siswa ya, yang seperti ini. Nah, selain bunga yang ada di Indonesia, ternyata kita bisa menemukan bunga yang sama pada negara-negara tetangga berikut. Ya, ini adalah negara-negara ASEAN. Singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Nah, ASEAN ini berdiri di Bangkok 8 Agustus tahun 67 yang dideklarasikan oleh 5 perwakilan negara. Yang pertama dari Indonesia ada Adam Malik. Dari Malaysia ada Tun Abdul Razak, Thailand Tanat Koman, Narcisco Ramos dari Filipina, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Kemudian disusul keanggotaannya oleh Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja tahun 98. Ya, jadi adik-adik bisa dilihat, ini dia adalah Sekjen ASEAN periode 2018-22. Jadi namanya ini adalah Lim Jock Hoi. Oke, berikut adalah lambang dari ASEAN ya. Nah, masing-masing warna dari lambang ASEAN ini ternyata memiliki artinya masing-masing ya. Merah artinya keberanian, biru perdamaian, kuning kemakmuran, dan putih kesucian. Oke, kita akan ulas satu persatu negara-negara tetangga atau negara-negara ASEAN ya. Nah, di sini hanya dijelaskan atau berisi sekilas tentang informasi negara-negara ASEAN. Di sini ada 10 negara ASEAN dan adik-adik bisa membaca pada buku siswa atau adik-adik bisa browsing di internet mencari detail negara-negara ASEAN, ibu kotanya, mata uang, bekas jajahan negara, serta kehidupan sosial budaya masing-masing negara. Jadi kalau adik-adik juga punya buku referensi yang lain, adik-adik bisa membaca dengan lebih teliti. Oke, ini terlihat gambar Merlion. Pasti sudah tahu ya, Merlion dari Singapura. Kemudian Thailand, ya jadi adik-adik bisa membaca lebih detail lagi. Ya, pada sesi Ayo Berlatih, nanti adik-adik akan diminta untuk menuliskan 2 buah negara ASEAN dan adik-adik diminta membandingkan informasi detail tentang negara ASEAN yang adik-adik pilih. Dan juga adik-adik akan diminta untuk membandingkan 2 buah bunga mulai dari manfaat bunga serta habitatnya pada diagram pen yang tersedia. Baik adik-adik, Pak Guru rasa sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Selamat belajar dan semoga sukses untuk adik-adik semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.